Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Dhamma cari sukhang seti. Barang siapa yang hidup sesuai dhamma akan hidup bahagia. Kepada ibu bapak serta upasaka, upasika dan umat Buddha sekalian yang berbahagia. Selamat pagi Sotihotu. Namo Buddhaya. Merupakan kesempatan yang baik pada hari ini. Karena umat Buddha, khususnya Wihara Jakarta Dhammacakajaya, masih bisa melakukan kegiatan atau rutinitas, yaitu datang ke wihara dengan tujuan untuk berbuat kebajikan, dengan melakukan puja kepada Tiratana, Buddha, Dhamma, dan Sangha. Yang tentu ini sebagai salah satu cara untuk meningkatkan keyakinan kepada ajaran Sang Buddha, kepada Tiratana. Ibu bapak sekalian, mungkin ibu bapak sudah tahu yang berbicara di depan namanya siapa. Tapi tentu asalnya belum tahu. Ya. Kira-kira perlu tahu atau tidak? Nah, kalau perlu ya saya kasih tahu. Kalau tidak ya tentu di situ ya nama Biku Catabio. Ya. Asal dari Jawa Tengah, dari Kebumen. Ya. Nah, perkenalannya hanya itu saja. Karena di sini saya itu tidak ditugaskan bukan untuk memperkenalkan diri, tetapi untuk membabarkan Dhamma. Ibu bapak sudah siap belum? Ya. Ya. Saya berusaha pada pagi hari ini akan menyampaikan sebuah topik Dhamma yang mungkin ibu bapak sekalian sudah tahu ya topiknya apa. Yaitu di BD itu adalah saya akan menyampaikan topik kekayaan dan kebijaksanaan hidup. Mungkin juga ibu bapak sekalian sudah pernah mendengar atau sudah pernah membaca ya. Tetapi tentu belum pernah mendengar uraian Dhamma dari Bante. Nah, ibu bapak sekalian, kalau kita bicara kekayaan, itu merupakan suatu hal yang wajar, ya.
Kenapa dikatakan wajar? Ya karena di dalam Dhamma dikatakan memiliki atau menginginkan kekayaan merupakan bukan suatu pelanggaran sila kalau caranya benar. Dan bahkan kekayaan materi, ibu bapak sekalian, merupakan salah satu atau dijadikan motivasi hidup. Ya. Kalau saya boleh bertanya, ibu bekerja dari pagi sampai siang atau dari pagi sampai malam, bahkan dari pagi sampai pagi, itu motivasinya sesungguhnya kekayaan. Motivasinya adalah materi. Betul atau tidak? Tentu saja betul. Dan itu merupakan hal yang wajar. Dan kalau ibu bapak tidak bekerja, khususnya umat Buddha, mungkin para biku, para samanera tidak makan. Kenapa? Karena umat Buddha tidak bekerja, tidak mencari materi. Tetapi ibu bapak sekalian, ada tetapinya. Apakah kita hidup hanya butuh kekayaan materi saja? Ada umat yang mengeluh demikian. Bante, saya sudah memiliki banyak kekayaan. Mobil sudah banyak. Perusahaan sudah di mana-mana. Makan enak sudah kemakan semua. Tidur di hotel bintang 5, bintang 7, bintang 10 bahkan. Kalau ada ya. Tetapi kenapa saya belum merasa bahagia? Kok hidup saya masih begini-begini saja? Di sini ada yang mengeluh demikian? Ibu bapak? Tentu saja di sini tidak ada. Tetapi saya pernah mendengar. Ternyata ibu bapak sekalian, memiliki kekayaan materi tidak menjamin hidupnya bisa bahagia. Menjamin atau tidak? Ya. Apalagi hidup kaya, cara mencarinya tidak benar. Wah, itu menderita. Dengan cara apa? Menipu, korupsi, ya. Memang kelihatannya kelihatan kaya, mobilnya banyak, rumahnya mewah, sampai tingkat 100 bahkan ya. Tetapi karena caranya tidak benar, hidupnya seperti dikejar-kejar musuh. Ya, tidur tidak nyenyak, makan tidak enak. Kenapa? Kepikiran, nanti kalau saya ditangkap KPK bagaimana ini? Ya. Tidur pun tidak nyenyak. Akhirnya apa? Sakit. Tidak hanya sakit fisik, tetapi mentalnya juga ikut sakit. Oleh karena itu, ibu bapak sekalian, sebagai umat Buddha yang sudah mengerti Dhamma sesungguhnya merupakan keberuntungan. Kenapa dikatakan suatu keberuntungan? Karena ketika kita sudah mengerti Dhamma, tentu kita tahu mana yang sesungguhnya patut dilakukan. Apakah kalau saya mencari materi dengan cara ini betul atau tidak? Tetapi bagi orang yang tidak mengerti Dhamma, tidak tahu. Korupsi dianggap benar. Menipu dianggap hal yang wajar. Kenapa demikian? Karena tidak mengerti Dhamma. Tidak mengerti ajaran Sang Buddha. Ya. Kadang juga sudah ada yang mengerti, masih aja saja yang masih melakukan. Ya.
Nah, ibu bapak sekalian, tentu ketika kekayaan materi dicari dengan cara yang benar, akan bisa menjadi salah satu sebab hidup ibu bapak sekalian menjadi bahagia, menjadi sejahtera. Tetapi kalau sebaliknya, caranya tidak benar, sesungguhnya kekayaan bisa menjatuhkan kita ke alam-alam yang tidak baik kalau nanti kita meninggal. Nah, oleh karena itu ibu bapak sekalian, memiliki kekayaan adalah wajar. Tidak dilarang oleh Guru Agung Buddha. Yang penting caranya sesuai dengan Dhamma. Nah, tetapi Bapak sekalian, Sang Buddha mengajarkan umat Buddha tidak hanya memiliki kekayaan materi. Seperti topik Dhamma yang saya sampaikan, di situ adalah kekayaan dan kebijaksanaan hidup. Ya, kekayaan dan kebijaksanaan hidup. Ketika ibu bapak sudah memiliki kekayaan, juga tidak boleh lupa. Lupa dengan apa? Dengan kekayaan kebijaksanaan. Kekayaan batin. Ya, manusia itu kan terdiri dari nama dan rupa, batin dan jasmani. Mungkin jasmani kita sudah sepenuhnya, ya, sudah sepenuhnya terpenuhi kekayaan materi. Tetapi sudahkah batin kita ini, sudahkah kita memiliki kekayaan batin? Sudah atau belum ibu bapak? Saya yakin sudah. Tetapi sudahkah dengan sepenuhnya? Nah, Sang Buddha mengatakan di dalam Anguttara Nikaya, ibu bapak sekalian, Sang Buddha menguraikan ada 4 kekayaan batin. Ya, tadi kan kita sudah bicara kekayaan materi. Ibu bapak sudah punya semua ya. Mobil sudah punya. Rumah sudah punya. Motor, sepeda motor sudah punya. Nah, tentu yang tidak kalah penting adalah kekayaan batin. Kekayaan kebijaksanaan hidup. Yang pertama, Sang Buddha menguraikan kekayaan atau harta keyakinan, sada. Nah, tentu saja ibu bapak sudah memiliki kekayaan keyakinan. Ya, tentu ibu bapak datang ke wihara bukan karena dipaksa, bukan karena dibayar, bukan karena diberi uang datang ke wihara. Tentu saja datang karena keyakinan. Keyakinan kepada siapa? Kepada Tiratana. Kepada Buddha Ratana, Dhamma Ratana, dan Sangha Ratana. Nah, keyakinan ini, ibu bapak sekalian, merupakan di dalam kehidupan spiritual Buddhis, merupakan menjadi landasan. Kalau kita keyakinannya sudah mulai loyo, sudah mulai lemah, saya yakin kita sudah mulai malas berangkat ke wihara. Apalagi berbuat kebajikan. Tetapi karena ibu bapak sekalian sekarang memiliki keyakinan yang kuat, memiliki kekayaan batin, kekayaan keyakinan, ibu datang ke sini dengan penuh semangat, dengan tujuan untuk meningkatkan keyakinan. Sekali lagi, bukan karena datang ke sini karena merasa minder. Temannya datang, kalau saya nggak datang nggak enak Bante. Ya,
Tentu saja tidak, ya. Tentu saja karena keyakinan. Atau keyakinan ini biasanya juga di dalam bahasa umum, ibu bapak sekalian, diartikan sebagai agama. Ya, agama. Nah, ibu bapak kan punya agama ya, punya keyakinan. Untuk keyakinan Buddha. Keyakinan ini sangat berharga. Lebih berharga daripada kekayaan materi. Kenapa dikatakan demikian? Karena banyak orang mau hidup demi agama. Ya. Ada toh orang yang mau hidup demi agama? Membela-bela agamanya sendiri, lalu saling membunuh. Saling adu domba. Saling mencela, menghina. Karena apa? Karena agama. Dan bahkan banyak orang yang tidak mau pindah agama, banyak orang yang mau menikah tidak mau pindah agama. Kenapa? Karena keyakinan itu sangat sungguh berharga. Betul atau tidak? Tentu saja betul. Meskipun ibu bapak tidak menjawab. Di dalam batin saya tidak tahu. Nah, oleh karena itu ibu bapak sekalian, sebagai umat Buddha tentu, ketika sudah meyakini ajaran Sang Buddha, berusaha untuk dipertahankan. Berusaha keyakinan itu terus ditingkatkan. Sekali lagi, belum tentu. Dan tidak semua orang mau agamanya dibeli. Bahkan dibeli 100 juta pun belum tentu mau. Betul atau tidak? Kurang semangat ini. Tentu saja betul. Nah, keyakinan ini atau kekayaan keyakinan juga merupakan salah satu cara untuk mencapai suatu tujuan hidup. Ya. Dengan kita memiliki keyakinan, kita lebih mudah. Kita lebih mudah menuntun hidup kita menuju tujuan hidup yang jauh lebih baik. Itu kekayaan yang pertama. Kekayaan keyakinan. Dan sesungguhnya ibu bapak sekalian, ketika kita sudah meyakini ajaran Sang Buddha, juga nanti akan timbul di dalam diri kita. Timbul apa? Kita semakin mantap meyakini yang namanya kebaikan, perbuatan baik. Meyakini kebaikan. Perbuatan baik ya sudah tentu kalau dilakukan ya akan membuahkan kebahagiaan. Tetapi kalau kebajikan itu kita tidak yakin kepada perbuatan baik, tidak mungkin kita bisa melakukannya. Karena dari keyakinan itu kita bisa timbul keinginan, kemauan untuk berbuat kebajikan. Seperti kesempatan hari ini. Sekali lagi ya karena ibu bapak yakin kepada keyakinan, memiliki keyakinan yang kuat, dan juga tahu bahwa perbuatan baik itu berguna, bermanfaat, ibu datang ke wihara untuk berbuat kebaikan. Kemudian kekayaan yang kedua adalah ketika ibu bapak sudah memiliki keyakinan, ibu bapak juga harus memiliki kemoralan atau moralitas. Tidak hanya ibu bapak, kita semua harus memiliki kekayaan yang kedua, yaitu kekayaan moralitas. Nah, sebagai umat Buddha,
khususnya bagi umat awam, memiliki 5 aturan yang indah, 5 peraturan yang indah. Apa saja Bante? Tadi juga ibu bapak sudah memperbaiki. Aku bertekad melatih diri menghindari pembunuhan makhluk hidup. Aku bertekad melatih diri menghindari atau mencuri milik orang lain. Kemudian aku bertekad melatih diri menghindari berzina sebagai berumah tangga. Kemudian aku bertekad melatih diri untuk tidak berbohong, tidak menipu. Dan kemudian yang kelima adalah aku bertekad melatih diri menghindari minum-minuman atau mabuk-mabukan yang dapat menyebabkan lemahnya kesadaran. Nah, ini setiap hari ibu bapak mungkin terus dibaca ya. Terus dibaca enggak? Kok diam semua? Ini kurang semangat. Tentu dibaca setiap hari. Kalau saya boleh bertanya, kira-kira 5 sila susah atau tidak ibu bapak? Susah atau gampang? Susah ya. Ada yang jawab gampang, ada yang susah. Kenapa bisa beda? Karena keyakinannya beda-beda, kekuatan keyakinannya berbeda-beda. Tapi ketika kita sudah yakin pada cara Sang Buddha, jawabannya gampang. Tapi karena keyakinannya sudah mulai loyo, susah Bante, ya, susah. Tapi ketika keyakinannya kuat, gampang. Bahkan sila ini harus ditingkatkan ibu bapak sekalian. Kita tidak, sebagai khususnya bagi berumah tangga, tidak cukup. Belum cukup hanya melatih 5 sila. Nah, kalau ada kesempatan ibu bapak sekalian bisa meningkatkan latihan moralitas. Dengan apa? Menjalankan Atta Sila. Di sini ada yang biasa menjalankan latihan Atta Sila, 8 sila. Ada atau belum? Nah, besok Uposatha, bulan terang. Makanya yang di depan ini pelontos. Ya, ibu bapak, khususnya bapak-bapaknya ada juga yang pelontos, tetapi tidak seperti Bante pelontos semua ya. Besok Uposatha. Kesempatan ibu bapak sekalian untuk merenung kembali, untuk meningkatkan latihan. Meningkatkan latihan menjalankan moralitas. Yang tadinya 5 sila, kemudian mencoba 8 sila. Mungkin di dalam batin ibu bapak sekalian, di dalam hati, susah Bante melatih 8 sila. Apalagi suruh makan 1 hari 2 kali. Kadang saya makan sehari sampai 4 kali. 5 kali. Nanti kalau suruh makan 2 kali, perut saya nanti bagaimana? Malam-malam bisa minta makan. Ya? Bunyi maksudnya. Tidak ngomong minta makan. Perutnya bunyi. Jam 12 malam minta makan. Tetapi bagi orang yang sudah punya tekad yang kuat, meskipun lapar, perutnya sakit, bahkan sudah merasa lemes, loyo, orang yang memiliki tekad tetap menjalankan sila. Tetap menjalankan untuk tidak makan lewat tengah siang hari. Tapi bagi yang masih ragu-ragu, kadang mencari
situasi yang pas. Kalau tidak ada orang, cari-cari. Cari apa? Cari kesempatan untuk makan. Kenapa? Karena tekadnya kurang kuat. Tetapi bagi orang yang tekadnya kuat untuk melatih 8 sila, bahkan kalau seorang samanera itu 10 sila, kalau seorang biku adalah 227 sila. Kalau saya boleh bertanya, ada yang di sini mau jadi biku? Bapak-bapaknya, muda-mudi, muda yang masih muda, ya. Khususnya bagi ibu bapak yang sudah berkeluarga sudah susah. Kenapa? Karena belum tentu diizinin sama istrinya. Belum tentu sama anaknya. Nanti kalau ditinggal, istrinya sama siapa Bante? Anak saya nanti gimana? Ya. Oleh karena itu ibu bapak sekalian, khususnya ketika kita masih memiliki kesempatan untuk terus melatih kemoralan, kita berusaha menggunakan kesempatan yang baik ini untuk terus meningkatkan latihan sila yang lebih tinggi. Ya. Ini merupakan salah satu yang diajarkan oleh Guru Agung kita, Sang Buddha Gautama. Kalau saya boleh bertanya, bapak-bapaknya sudah pernah ikut Pabaja? Pabaja Samana sudah pernah? Selalu kalau saya bertanya jawabannya loyo. Sudah pernah Bu Bapak, khususnya bapak-bapaknya? Pasti sudah ada. Ada yang sudah, juga ada yang belum. Jadi yang belum harus mencoba. Kayak apa sih sesungguhnya? Rasanya menjalankan 8 sila. Menjalankan 10 sila. Bahkan kalau ada yang mau jadi biku ya syukur. Nanti anggota STI jadi tambah. Ya. Jadi tambah. Dan kalau bantainya bertambah juga lebih umat-umat Buddha, khususnya umat Buddha di Indonesia kebina semua, ya. Kebina semua. Karena bantainya banyak. Jadi bagi bapak-bapak, ya meskipun tidak menjadi biku, ya mencoba latihan. Ikut Pabaja Samanera. Belum tentu karena di kehidupan yang akan datang, kita bisa terlahir lagi di alam manusia. Sekarang kita masih terlahir di alam manusia. Belum tentu di kehidupan yang akan datang, kita tidak tahu. Ya tentu ya harapannya terlahir di alam yang jauh lebih baik. Tetapi kan belum tentu. Ya, belum tentu. Meskipun kita sudah minta-minta, mohon-mohon, tidak mau terlahir di alam yang kurang baik, tetapi ketika kita tidak waspada, melakukan pelanggaran sila, bisa saja nanti ketika meninggal bisa terlahir di alam yang kurang baik. Oleh karena itu ya kesempatan kehidupan kita digunakan untuk terus melatih kemoralan. Ini kekayaan yang kedua. Kemudian ketika kita sudah memiliki kekayaan keyakinan, kemudian kekayaan moralitas, sila yang sempurna, sila yang baik, kita juga harus memiliki kekayaan yang ketiga, yaitu kekayaan kemurahan hati, jaga, dermawan, senang melepas, senang memberi. Nah kita tidak perlu jauh-jauh. Jaga menimbulkan sifat jaga. Seperti pada kesempatan ini, ya ibu bapak sekalian sudah memiliki sifat jaga. Kenapa? Karena merelakan datang ke wihara daripada di rumah. Kalau di rumah ngapain?
nonton TV. Ya, kalau tidak nonton TV, main handphone. Kalau yang muda-muda, ya, yang muda-muda bermain apa? Game online. Tiap pagi sampai siang sampai malam, bahkan sampai pagi. Ada berita ibu bapak sekalian, kalau tidak salah di Taiwan ya, main game online sampai 2 malam, tidak berhenti. Akhirnya apa? Meninggal. Jantungnya tidak kuat. Ini salah siapa? Tentu salah diri sendiri. Bukan salah gamenya ya. Diri sendiri kurang bijak. Main game online sampai 2 malam. Semoga bagi yang muda-muda tidak sampai demikian. Khususnya yang masih kuliah, masih sekolah, ya. Karena ini akan mengganggu aktivitas, khususnya aktivitas di dalam kehidupan sehari-hari, ya. Kalau bagi pelajar tiap hari mainnya game terus, nanti nilai ujiannya bisa kacau, ya. Dapat nilai jelek. Kenapa? Karena tiap hari mau berangkat sekolah, bahkan baru bangun jam 5 pagi sudah main game. Nanti pulang sekolah main game lagi. Apakah tidak boleh Bante? Ya boleh. Tapi jangan keseringan. Kalau nanti keseringan sudah menjadi kebiasaan, nanti kebiasaannya jelek. Justru yang tadinya rajin belajar menjadi malas belajar. Karena apa? Karena lebih mementingkan main game online. Tidak hanya bagi yang muda-muda ibu bapak, juga bagi kita semua. Kalau kita di dalam kehidupan sehari-hari tidak punya kerelaan, sifat jaga, belum tentu ibu bapak sekalian, kita semua mau menyempatkan untuk datang ke wihara. Nah, sekali lagi ya, kadang kita tidak menyadari bahwa di kehidupan kita sehari-hari sering diperbudak oleh HP, oleh handphone. Kan begitu. Bangun tidur pegangnya apa ibu bapak? Handphone. Habis makan, handphone lagi. Mau tidur, handphone lagi. Seolah-olah kita ini sedang diperbudak oleh HP. Tidak hanya seolah-olah, memang demikian adanya. Ya. Ya, bukan berarti tidak boleh pakai HP. Tetapi tahu batas. Ya. Apalagi kalau lagi nyupir jangan main HP. Kalau nyupir mobil main HP, nanti tidak sampai tujuan. Ya. Kesandung katanya bapak ini depannya. Bisa nabrak. Kalau tidak nabrak nanti bisa ditabrak. Ya. Jadi tahu batas. Ya, memiliki kerelaan, melepaskan waktunya daripada di rumah santai-santai, duduk-duduk, lebih baik digunakan untuk datang ke wihara. Memiliki kerelaan. Ini kerelaan yang sederhana, waktu ibu bapak. Kemudian juga harus mengembangkan kerelaannya lebih tinggi. Biasa melakukan function ibu bapak. Ya. Melepaskan makhluk hidup yang menderita. Tentu saja umat Buddha sekalian sudah biasa ya melakukan function, melepaskan makhluk hidup, atau di dalam bahasa Pali dikatakan abhayadana. Dengan tujuan apa? Ya tentu tujuan itu juga untuk diri kita juga. Ketika kita melepaskan makhluk yang menderita,
kita juga melepaskan penderitaan kita juga. Kita melepaskan kebencian yang ada di dalam diri kita. Ya. Apalagi di dalam sila yang pertama, kita bertekad untuk tidak membunuh. Ya berarti kita melindungi makhluk hidup. Tidak hanya makhluk hidup, tetapi juga melindungi kehidupan makhluk lainnya. Itu adalah kerelaan. Ya. Dari waktu kemudian sudah bisa merelakan waktunya untuk datang ke wihara, kemudian senang melepas makhluk hidup, kerelaan, senang berbagi, bukannya malah ketika melihat orang susah kita senang. Ada juga umat Buddha senang kalau melihat orang susah, dan susah melihat orang lain senang. Apa ada, Bante? Ada. Siapa? Nggak tahu. Tapi ada. Oleh karena itu, biasakan ibu bapak sekalian, kita memiliki sifat kerelaan. Biarlah orang lain bahagia. Kita tidak perlu iri hati. Kadang, mau jujur atau tidak ibu bapak sekalian, belum tentu ketika kita mengatakan, kita melihat temannya kita sukses, maju di dalam usahanya, mungkin dalam ucapan kita, saya turut berbahagia Anda sukses, tetapi belum tentu pikirannya sama dengan ucapan. Kadang udah mengucapkan, saya turut berbahagia atas kesuksesan Anda di dalam ucapan, tetapi pikiran kan belum tentu. Ya, oleh karena itu biasakan memiliki sifat kerelaan, melihat orang lain senang, bukan sebaliknya, senang melihat orang lain susah. Itu juga salah satu sifat kerelaan. Ya. Ya sudah tentu ibu bapak sekalian, mungkin ibu bapak sudah bosan kali mendengar kata kerelaan. Kalau di wihara sana juga kerelaan. Hari ini kerelaan lagi. Yang diceramahkan kok kerelaan terus. Ya kan itu ajaran Sang Buddha. Saya menyampaikan berdasarkan ajaran Sang Buddha. Itu yang diajarkan Sang Buddha. Kira-kira rugi atau tidak ibu bapak? Kalau ibu diberi anjuran untuk memberi, salah atau tidak? Tentu saja tidak. Justru kesempatan, masih ada yang mau memberi nasihat untuk meningkatkan namanya jaga kerelaan. Selain itu, kalau bisa ya melepas pasangan hidupnya. Siapa atau tidak? Bukan berarti melepas pasangan hidupnya biarin begitu saja, bukan. Tetapi melepas. Artinya di sini adalah mudah memaafkan kepada pasangan hidup. Kadang sama pasangan hidup aja umat Buddha itu susah memaafkan. Apalagi kepada orang lain. Kadang sampai hanya karena sedikit persoalan sampai diam-diaman. Kalau pasangan hidupnya yang tidak memberi maaf dulu, saya tidak mau. Diam-diaman. Ini kan juga kita belum memiliki sifat jaga kerelaan dengan mudah memaafkan, ya, memberi maaf kepada pasangan hidup. Kalau sudah bisa mudah memaafkan, ibu bapak sekalian, kita semua juga mudah memaafkan orang lain yang bukan keluarga kita. Ya. Tetapi sebaliknya, kalau keluarga kita saja, contoh sebagai misalkan ibu kita melakukan kesalahan, punya salah kepada kita, kita tidak mau memaafkan, apalagi kalau orang lain, bagaimana? Tentu saja susah. Oleh karena itu dimulai dari pasangan hidup mudah memaafkan.
Ibunya punya kesalahan yang mudah memaafkan. Tidak hanya di ucapan, tetapi juga pikirannya ikut disertai dengan pikiran. Inilah kekayaan yang ketiga. Nah, kalau ibu bapak sekalian, kita semua sudah memiliki harta, keyakinan, sada, kemudian moralitas, sila, kemudian yang ketiga, caga, kerelaan, kedermawanan. Kita juga masih kurang, belum sepenuhnya, karena masih harus memiliki kekayaan yang keempat, yang tentu menjadi topik pada kesempatan hari ini, yaitu harus memiliki kebijaksanaan hidup atau panya. Nah, sekali lagi Bu Bapak sekalian, ya pada kesempatan hari ini sudah memiliki panya. Panya diartikan di situ adalah tahu mana yang berguna dan tahu mana yang tidak berguna. Tahu mana yang tidak bermanfaat dan tahu mana yang tidak bermanfaat. Nah, Bapak Ibu sekalian, sekarang sudah memiliki panya yang sederhana. Kenapa? Karena lebih memilih datang ke wihara daripada ke mall. Kalau ke mall buang apa Ibu Bapak? Buang duit. Kalau ke mall tidak bawa duit, apakah tidak melongo? Melihat barang-barang yang disukai tidak punya duit. Ya. Tentu kalau ke mall itu buang duit. Kalau datang ke wihara, berbuat kebajikan. Kalau nanti ibu bapak ke mall ya, melihat tas baru, pengen. Jalan 5 meter, lihat toko jam, pengen lagi, tidak ada habis-habisnya. Tetapi ketika ibu bapak memilih datang ke wihara, keinginan pun sesaat berhenti. Karena di wihara ya fokus berbuat kebaikan. Nah, tadi kan sudah membaca parita, berbuat baik. Kemudian meditasi juga berbuat baik. Dan juga sudah ditambah lagi mendengarkan dhamma. Itu juga perbuatan baik. Tetapi kalau ketika ibu tidak datang ke wihara, ya kalau tidak ke mall ya di rumah, mungkin waktunya tidak digunakan secara maksimal. Oleh karena itu, ibu bapak sekalian, panya yang sederhana adalah tahu mana yang berguna dan tahu mana yang tidak berguna. Berbuat kebajikan adalah berguna. Berbuat kejahatan adalah tidak berguna. Itu panya yang sederhana. Kalau panya lebih tinggi lagi adalah kita diajarkan Sang Buddha untuk melihat kehidupan dengan sebagai mana adanya. Mungkin kita sudah mengenal, sudah mengerti, sudah sering membaca hukum tilakana. Semua itu anicca, semua itu dukkha, semua itu anatta, tidak ada inti. Tetapi sudahkah ketika kita mengalami persoalan hidup, kita mengalami kesulitan, mengalami perubahan, sudahkah kita bisa menerima? Kira-kira sudah atau belum? Kadang masalah sedikit saja, orang lain yang tidak tahu apa-apa disalahkan. Apalagi kalau masalahnya besar. Tidak hanya diri kita. Semua orang pasti akan disalahkan. Kenapa? Karena tidak memiliki panya. Tapi ketika memiliki panya, ketika kita mengalami kesulitan, kita tahu. Ini memang yang saya alami. Ini adalah kenyataan. Persoalan muncul ada sebabnya. Dan disebabkan tidak hanya satu faktor, tetapi banyak sebab, banyak faktor.
Ini persoalan. Coba kalau perubahan pada jasmani. Ketika jasmani kita mengalami sakit, sebagai contoh yang gampang, ketika rambutnya memutih, uban, ibu bapak cepat-cepat datang ke salon, disemir. Apakah tidak boleh, Bante? Ya boleh. Tetapi kan dikatakan Sang Buddha, menerima itu jauh lebih baik. Ya. Menerima itu jauh lebih baik. Lebih damai. Tetapi bagi yang tidak memiliki panya, tidak memiliki kebijaksanaan, baru saja rambutnya memutih, satu, langsung pergi ke salon. Apalagi ini mau kondangan, rambutnya putih sendiri nanti nggak enak, Bante. Yang lain masih hitam-hitam, saya putih sendiri kan nggak enak. Datang ke salon disemir. Ya, Sang Buddha mengatakan menerima itu jauh lebih bahagia, lebih damai. Tidak menutupi, tetapi berusaha untuk diobati. Ya, itu jasmani Ibu Bapak. Dan kalau Ibu Bapak bisa merenung, kita dulu itu, khususnya Ibu Bapak ya, masih kecil. Sekarang sudah berubah. Sudah ada yang berusia bahkan sampai 80 tahun, 60 tahun, 70 tahun. Itu kan juga perubahan. Ya. Tapi ketika tidak bisa menerima apa yang muncul di dalam batin kita, tentu kita tidak mau menerima. Saya tidak mau tua, Bante. Saya tidak mau sakit. Saya tidak mau mati. Apakah bisa, Ibu Bapak? Ada yang jawab bisa? Tentu saja tidak. Sang Buddha mengatakan, bukan saya, Sang Buddha mengatakan, kita tidak bisa menghindari yang namanya usia tua, sakit, lalu kematian. Tapi ketika kita sudah memiliki panya, kita bisa memiliki pandangan yang benar. Ini adalah kenyataan. Ini adalah realita yang kita hadapi. Oleh karena itu, Ibu Bapak sekalian, di dalam kehidupan kita tentu membutuhkan dan sangat dibutuhkan yang namanya kebijaksanaan hidup. Ya, kebijaksanaan hidup. Dimulai dari yang sederhana, ya, sampai yang besar, sampai yang tinggi. Ya, kalau kita sederhana saja tidak bisa menghadapi, apalagi nanti kalau yang besar, tentu nanti malah kita menjadi menderita. Itu Ibu Bapak sekalian, sebagai umat Buddha, kita sekali lagi tidak cukup hanya memiliki kekayaan materi. Ya, bukan berarti Bante mengatakan memiliki kekayaan materi tidak perlu, bukan. Tetapi tidak cukup. Kita sebagai umat Buddha, khususnya bagi perumah tangga, harus memiliki tadi 4 kebijaksanaan, 4 kekayaan batin. Yaitu adalah keyakinan, kemudian sila moralitas, dan jaga kemurahan hati, kedermawanan, dan yang keempat adalah kebijaksanaan hidup. Itulah Ibu Bapak sekalian yang diajarkan oleh Guru Agung Buddha. Apabila dipraktikkan akan menuntun, mengarahkan kehidupan kita menuju kehidupan yang jauh lebih berkualitas, kehidupan yang jauh lebih baik. Dan bahkan Sang Buddha mengatakan 4 kekayaan batin itu adalah salah satu cara atau aspek
untuk mencapai kehidupan yang jauh lebih bahagia, jauh lebih sejahtera di kehidupan sekarang maupun di kehidupan yang akan datang. Seperti syair Dhammapada yang tadi saya katakan di depan adalah Dhammacari Sukang Seti. Barang siapa hidup sesuai dengan Dhamma, maka akan hidup bahagia. Inilah ibu bapak sekalian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Semoga dapat menambah wawasan, pengetahuan, dan semoga dapat meningkatkan keyakinan ibu bapak sekalian untuk terus belajar mempraktikkan Dhamma. Semoga kita semua makin maju dalam Dhamma. Semoga semua makhluk berbahagia. Sadhu, sadhu, sadhu.